Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bisa berjumpa lagi, alhamdulillah. Semoga anak-anakku semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bu Nurul akan menjelaskan tentang materi iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang ada di dunia ini semuanya akan hancur. Artinya, semua yang ada di alam nyata yang kita tempati saat ini itu semuanya akan hilang atau dihancurkan. Siapa yang menghilangkan atau yang menghancurkan? Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya pada sisi Tuhanmu. Dalam ayat yang menurut bacakan tadi menyatakan bahwa mengenai kiamat kapan terjadinya semuanya hanya Allah yang mengetahui. Bahkan Rasulullah, walaupun beliau seorang yang dicintai oleh Allah, tetapi Rasul pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Untuk itu anak-anak sekalian, sebagai orang yang beriman, kita harusnya meyakini bahwa kiamat itu pasti datang. Kapan waktunya itu tidak kita ketahui. Yang pasti kita persiapkan diri kita untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita nanti ketika kita berada di hari kiamat. Kemudian selanjutnya ada beberapa golongan dalam menanggapi tentang adanya kiamat. Yang pertama adalah golongan orang yang mengingkari, artinya orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhir. Dalam hal ini adalah orang yang ateis atau orang yang tidak percaya adanya agama. Yang kedua adalah golongan orang yang percaya adanya reinkarnasi. Artinya apa? Orang yang percaya bahwa ketika kita sudah mati, nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda sesuai dengan amal yang kita pernah lakukan. Yang ketiga adalah orang yang percaya kepada adanya hari akhir. Artinya, orang yang mempercayai bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebelum datangnya hari akhir, tentunya ada tanda-tanda yang menjelaskan atau tanda-tanda yang akan terjadi ketika hari akhir itu akan terjadi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanda-tanda besar, dan kedua adalah tanda-tanda kecil. Perbedaannya, tanda-tanda kecil dan tanda besar adalah, kalau tanda kecil adalah tanda yang umum terjadi di dunia ini. Di antaranya adalah banyaknya orang berlomba-lomba mengejar kemewahan hidup di dunia. Itu adalah contoh yang sekarang banyak sekali terjadi. Yang kedua, jumlah perempuan atau wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang ketiga, anak yang berani kepada orang tua. Bahkan fenomena sekarang, seorang anak yang menuntut kepada orang tua hanya gara-gara harta. Itu diantara contoh tanda-tanda kecil. Coba kalian nanti bisa melihat atau mengetahui dalam kehidupan kalian sehari-hari yang menunjukkan tanda-tanda kecil tentang adanya hari kiamat. Yang kedua adalah tanda-tanda besar. Tanda ini akan bisa kita terjadi atau kita temui ketika kiamat itu benar-benar sudah datang. Yang pertama, matahari terbit, yang biasanya matahari itu terbit dari timur, kemudian matahari terbit dari barat. Berarti itu sudah terjadi proses terjadinya hari kiamat. Kemudian nanti ada munculnya Dabah. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Kemudian yang keempat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu merupakan di antara tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Mungkin itu saja anak-anak sekalian dalam pertemuan yang pertama mengenai hari akhir atau iman kepada hari akhir. Nanti kita sambung lagi dengan pertemuan berikutnya. Kita akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.